Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-Bapak polisi luar biasa mengamankan aksi demonstrasi kami berjalan dengan baik. Yang kami hormati dan kami banggakan. RHP adalah tokoh terbaik Papua yang punya track record, yang punya kapasitas, yang punya kapabilitas. 10 tahun sudah RHP bekerja untuk negara ini. 10 tahun sudah RHP bekerja untuk melayani rakyat Papua. Harusnya ada kolaborasi, harusnya ada sinkronisasi data antara BPKP RI dan KPK RI. Jika kemudian teman-teman mengikuti di media, pada tanggal 24 bulan lalu, BPK RI baru saja mengeluarkan predikat terbaik kepada pemerintah daerah Kabupaten Mamberamo Tengah. WDP wajar dengan pengecualian. Ini belum ada sinkronisasi data. Tiba-tiba KPK mengeluarkan statement dan menetapkan Bapak RHP sebagai tersangka. Menurut hemat kami, ini tidak logis, tidak masuk dalam logika. Negara hukum, lembaga sebesar KPK harus bekerja sesuai konstitusi, sesuai amanat, sesuai undang-undang yang berlaku di lembaga tersebut. Oleh sebab itu, aksi kami pada pagi hari ini atau siang hari ini dari Solidaritas Peduli RHP Provinsi Papua, kami meminta kepada KPK untuk mencabut statement tersebut. Dan mengklarifikasikan kepada publik bahwa RHP tidak terlibat dalam kasus tersebut. Kalau KPK hebat, kenapa tidak melakukan audit keberadaan Otsus selama 20 tahun berlaku di tanah Papua? Audit dulu dan Otsus. Otsus selama 20 tahun berlaku, rakyat Papua belum merasakan yang namanya kesejahteraan. Audit dulu dan Otsus. Menurut hemat kami, kenapa menjelang konstelasi politik 2024 baru KPK mencari celah dan menetapkan RHP sebagai tersangka? Ini tidak logis dan tidak masuk akal. Sekali lagi, negara stop diskriminasi kepada pemimpin Papua. Terima kasih, selamat siang, waktu saya kembalikan. Wah. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu dan sebelum kita membacakan pernyataan sikap atau statement kami pada kesempatan siang hari ini, saya memberikan kesempatan. RHP sudah maju kencang. Kau jangan batasi dia. Ya, betul. Dia mau jadi gubernur, kita ini gubernur. Kau takut lawan dia? Kau stop pakai alat negara untuk jatuhkan beliau. Begitu. KPK itu lembaga negara. Rakyat hormati kerja-kerja KPK. Tapi kalau KPK politik sudah masuk, berarti kami rakyat lawan KPK. KPK jangan politisir. Ini pemimpin masa depan Papua. RHP jelas. Kapasitas jelas, panggung politik beliau jelas. Kau takut apa? Kau takut lawan dia? Kalau kau takut lawan, mundur. Jangan pakai cara-cara begini. Ini cara-cara tidak terhormat. Ini cara-cara yang tidak terhormat. Kalau sesama politisi Papua, Anda memakai cara-cara yang berwibawa. Seperti itu. Kau lawan politik dengan cara-cara model begini, kuno. Rakyat anggap kau sudah kalah. Kau di situ saja. Kita orang menang, Loy. Kita menang. Kita gubernur besok. Kasus hari ini murni karena politik. Ingat. Karena politik. Karena kepentingan politik lokal, dong bangun bargaining dengan alat negara, KPK. Ingat itu. Orang ini bahaya, KPK tolong amankan dia ke cara-cara begini, cara pakai. Logikanya begitu, benarkah tidak? Ya, kacamata rakyat sekarang lihat seperti itu. Jadi main sportif saja. Sekarang tadi kita komitmen bersama. Kerja-kerja KPK kami hargai. Karena itu lembaga negara, lembaga resmi. Kami rakyat hargai dan hormati kerja-kerja KPK. Tapi kalau cara dengan stigmatisasi kita punya pemimpin Papua masa depan model begini, KPK sudah tidak benar. Sama katakan siang ini, KPK sudah tidak benar. Ada prosedur, ada mekanisme. KPK punya undang-undang yang mengatur itu. Tanpa dipanggil sebagai saksi, langsung tersangka. Wah, dunia dari mana? Loy, tidak ada model begitu.
Ada apa KPK? Ada apa itu? Jadi dengan kerja-kerja begini kita bisa simpulkan rakyat yang tidak bersekolah, rakyat di kampung juga bisa tahu bahwa ini KPK berpolitik. Sepakat? KPK berpolitik. Kita lihat nanti. Kita lihat. Hari ini kekuatan full mau turun. Tapi dengan situasi yang ada kita lihat semua pergerakan kita dibatasi. Ada apa di situ? Ada apa? Nah, ini model hari ini yang kedua kali. Pernah Pak Lukas pernah dikriminalisasi dengan cara begini. Sekarang pemimpin Papua yang punya tren record luar biasa, panggung politik di Papua luar biasa, punya jiwa pemimpin yang luar biasa. Hari ini KPK mau ulangi dengan cara itu. Ini kita lawan. Model ini kita lawan. Hari ini awal pergerakan kita. Kalau kau masih terus ganggu pemimpin kita, kau lihat nanti. Sepakat ya? Ya. Ini baru segelintir. Belum. Ini kita permulaan. Lebih bagus KPK kerja dengan jujur, kerja dengan tugas tupoksi jelas, dan jalan sesuai hati nurani. Jangan pakai cara-cara seperti ini. Ini tahun politik sudah dekat, 2024 sudah dekat. Tadi Bung Rando sampaikan, dana otsus 20 tahun ratusan triliun ke Papua. Anda tidak audit. Baru RAP bikin apa? Kau mau audit dia? Berapa miliar yang dia makan? Berapa triliun yang RAP makan? Coba kasih tahu dulu. Kosong omong kosong. RAP bicara hati nurani untuk kepentingan rakyat. Jangan bicara hati nurani, negara menstigma dia yang lain-lain. Stop. Dia sudah pimpin 10 tahun menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Jelas itu. Apa yang kamu ragukan dari RAP? Tidak ada. Besok dia pemimpin Papua. Besok dia pemimpin Papua. Ini langkah pertama, peluru dong kasih kita. Ini kita sudah menang. Ulang lagi, kita sudah menang. Kita gubernur. Oke, terima kasih. Nanti saat panjang lagi nanti bisa tambah panas. Sudah. Oke, cukup. Terima kasih. Wah. RAP. KPK salawanku hari ini. Oke, terima kasih. Bapak jawaban ya. Hidup rakyat Papua! Hidup rakyat Papua! Hidup perempuan Papua! Hidup mahasiswa! RAP! Korupsi! KPK! Tolong! KPK! RAP! KPK! Iya! Hari ini kita solidaritas penduduk RAP Papua datang ke sini untuk menyatakan sikap KPK telah melanggar mekanisme dan undang-undang KPK sendiri. Setuju? KPK! Iya, KPK hari ini kita tolak. Hari ini kita datang sini untuk menyatakan sikap yang sangat jelas bahwa KPK harus stop melakukan hal-hal yang diskriminatif dan intimidatif kepada pejabat Papua, salah satunya RAP. Setuju? Ke depan kita akan lakukan hal yang lebih besar lagi. Setuju? RAP! Lah, KPK! Sekian. Terima kasih Bung Alex Gobay, perwakilan dari Mepago. Saya sampaikan terima kasih. Atau statement kami yang kami sudah siapkan pada kesempatan siang hari ini. Ya, saya langsung kualitas peduli pernyataan sikap pada hari ini Senin tanggal 13 Juni 2022 kami Forum Peduli RAP Papua yang terjadi dari para pendeta, hamba Tuhan,
dari beberapa denominasi gereja, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan simpatisan Bapak Ricky Hampagawak, RHP, se-Tanah Papua, mengadakan aksi unjuk rasa atau demonstrasi untuk memberikan dukungan moral sekaligus menyatakan sikap penolakan keras dan keberatan atas keputusan KPK RI mempermasalahkan tokoh besar Papua atas nama Ricky Hampagawak SH-MHC terkait kasus korupsi, sekaligus menyikapi pemberitaan media yang sama sekali tidak akurat. Aksi solidaritas dari Solidaritas Peduli RHP Papua dilakukan secara serentak di Jakarta, Jayapura, Wamena, dan Kabupaten Mambramo Tengah. Secara lengkap, adapun sikap dari Forum Peduli RHP Papua adalah sebagai berikut. 1. Forum Peduli RHP Papua mengutuk dan mengancam dengan keras pemberitaan media yang sangat menyudutkan tokoh besar Papua atas nama Ricky Hampagawak SH-MHC yang mengeluarkan pemberitaan yang tidak sesuai dengan keterangan pers oleh PLT, juru bicara KPK, bahwa KPK sampai saat ini belum menyebutkan nama-nama dan jabatan tersangka dalam proses hukum tersebut. Poin yang kedua, Forum Peduli RHP Papua menyesalkan protes hukum yang dilakukan oleh KPK saat ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik. Hal ini erat kaitannya dengan Bapak terjang tokoh besar Papua atas nama Ricky Hampagawak SH-MHC yang saat ini menjadi tokoh politik yang sangat populer untuk menjadi pemimpin masa depan Papua. Sehingga banyak aktor dan tokoh politik Papua yang tidak siap secara politik bertarung melawan Bapak Ricky Hampagawak SH-MHC. Yang ketiga, Forum Peduli RHP Papua menilai proses hukum di KPK diboncengi oleh pihak-pihak tertentu berdasarkan pada beberapa keanehan konferensi pers KPK yang dilakukan pada hari yang sama menjelang pengumuman Bapak Ricky Hampagawak SH-MHC ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua. Yang berikut, konferensi pers oleh KPK yang dilaksanakan sekitar jam 12.00 WIB, sedangkan rencana jam 16.00 WIB acara pengumuman Bapak Ricky Hampagawak SH-MHC ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua. Sejak konferensi pers oleh KPK sekitar jam 12.00 WIB sampai dengan jam 16.00, pemberitaan di media baik nasional maupun lokal langsung viral yang berakibatkan secara pengumuman Bapak Ricky Hampagawak SH-MHC ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Partai Demokrat Provinsi Papua dibatalkan. Yang berikut, bahwa baru dalam kasus ini KPK melaksanakan konferensi pers pada awal penyidikan perkara. Biasa KPK melakukan konferensi pers penanganan perkara saat pemeriksaan
dan penahanan tersangka. Kasus ini menjadi kasus yang spesial. Poin yang keempat, Forum Peduli Harape Papua menilai Bapak Riki Hampagawak SH-MSI adalah tokoh perwakilan wilayah Pegunungan Tengah Papua, Lapago, yang baru 2 bulan dipilih sebagai Ketua Asosiasi Bupati se-Pegunungan Tengah Papua, dan akan dalam kapasitas Ketua Asosiasi Bupati se-Pegunungan Tengah Papua, Bapak Riki Hampagawak SH-MSI adalah simbol rakyat Pegunungan Tengah Papua. 5. Forum Peduli Harape Papua menilai Bapak Riki Hampagawak SH-MSI adalah tokoh besar Papua yang merupakan harapan masa depan Papua, tokoh politik dan calon pemimpin masa depan Papua, sehingga proses hukum yang dilakukan sekarang adalah proses yang sengaja dilakukan untuk membunuh karier politik dari Bapak Riki Hampagawak SH-MSI, dan sudah pasti diboncengi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 6. Forum Peduli Harape Papua menilai Bapak Riki Hampagawak SH-MSI adalah tokoh Papua yang sangat rendah hati, ringan tangan, suka memberikan bantuan kepada semua pihak, terutama pada bidang keagamaan. Bapak Riki Hampagawak SH-MSI setiap saat membantu pembangunan rumah ibadah, baik gereja, masjid, dan rumah ibadah lainnya. Jejak digital bantuan Bapak Harape kepada organisasi, kelompok, dan keagamaan tersedia diberitakan Tujuh, Forum Peduli Harape Papua menilai tindakan dan anggapan KPK yang menilai dan menduga Bapak Riki Hampagawak SH-MSI menerima hadiah atau janji adalah pandangan yang agak keliru. Karena apa yang dilakukan oleh Bapak Riki Hampagawak SH-MSI adalah sebagai cara dan sarana untuk membantu banyak pihak, terutama pada bidang keagamaan, adat, dan sosial kemasyarakatan. Bapak Riki Hampagawak SH-MSI sama sekali tidak pernah melakukan tindakan memperkaya diri atau sendiri atau menimbun kekayaan atau membuat orang lain kaya. Bapak Riki Hampagawak SH-MSI hanya tulus untuk membantu lembaga keagamaan, adat istiadat, dan bantuan sosialnya. Ya, 8. Forum Peduli Harape Papua menilai tindakan Bapak Riki Hampagawak SH-MSI adalah tindakan yang tidak pernah merugikan keuangan negara. Karena sampai saat ini semua keuangan daerah dan proyek pemerintahan di Kabupaten Mamberamo Tengah dikerjakan dan selesai dengan baik, dan tidak ada satupun kegiatan yang tidak terlaksana. 9. KPK RI stop mengintimidasi dan mendiskriminasi terhadap pejabat Papua. Salah satunya Bapak Riki Hampagawak SH-MSI Harape yang adalah public figure satu-satunya di tanah Papua. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami mohon kepada pemerintah Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, agar 1. menghentikan segala proses hukum terhadap tokoh besar Papua atas nama Bapak Riki Hampagawak SH-MSI. 2. pemulihan harkat, martabat, dan nama baik Bapak Riki Hampagawak SH-MSI. 3. menginvestigasi pihak-pihak yang bermanuver memanfaatkan proses hukum di KPK untuk kepentingan politik.
Demikian pernyataan sikap kami. Kami sampaikan, kami memberikan waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak hari ini. Pemerintah dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengabulkan permintaan kami. Solidaritas, apabila tuntutan dan permohonan kami diabaikan oleh pemerintah dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, maka akan melakukan langkah-langkah yang lebih keras ke depan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Jayapura 13 Juni 2022. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pembacaan pernyataan